Halo semua, balik lagi di channel gue, Nico Henry. Jadi setelah 1 minggu gue nggak bikin video, akhirnya gue bikin video lagi. Dan ini adalah video review pertama gue yang menampilkan wajah gue sendiri. Ya hitung-hitung untuk menyambut 500 subscribers di channel gue ini. Jadi channel gue udah menyentuh angka hampir 500 subscribers. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan dukung channel gue. Dukung terus channel gue, semoga makin berkembang lagi dan makin memperbaiki kualitas kontennya. Oke, kali ini gue nggak akan nge-review film karena ada beberapa kendala yang gue alami hari-hari ke belakang. Tapi ada sesuatu yang beda di review kali ini. Jadi objek yang di review kali ini adalah sebuah novel. Yes, jadi kali ini kita akan nge-review sebuah novel. Sebenarnya bukan nge-review ya, kalau novel lebih cocoknya untuk mengulas. Kita akan mengulas novel. Tapi mengulas bahasa Inggrisnya tuh mereview juga, jadi sama aja sih. Oke, novel yang akan kita ulas hari ini yang dari tadi udah kita tunjukin, judulnya udah kelihatan banget, IPA dan IPS. Jadi judulnya adalah IPA dan IPS. Novel ini adalah karya Cacai_. Kayak gini kira-kira tulisannya, Cacai_. Novel ini diterbitkan oleh Coconut Books. Tapi sebelum novel ini diterbitkan oleh Coconut Books, sang autor si Cacai ini udah pernah mempublish cerita-ceritanya di Wattpad pribadinya si Cacai ini. Dan Cacai ini merupakan username Wattpad-nya. Siapa sih nama asli Cacai ini? Nama asli Cacai ini kita bisa tahu di bagian belakang novel ini, di bagian tentang penulisnya. Jadi nama asli Cacai ini adalah Putri Azara Haryanto. Nah, di bagian belakang buku yang tentang penulis ini juga diberitahu bahwa Cacai adalah username Wattpad-nya. Novel ini berisi 336 halaman dan sudah mengalami 5 kali perubahan cetakan, dan ini adalah cetakan kelima yang gue beli. Nah, cetakan pertamanya ini pada tahun 2017, jadi novel ini tuh bisa dibilang belum lama-lama banget ya. Saat membeli novel ini kita akan diberikan 2 pembatas buku yang bentuknya unik. Jadi bentuknya adalah jamueker kayak gini ya. Ada tulisan IPA dan IPS-nya, terus di bawahnya ada nama autornya, tulisan autornya. Kenapa bentuknya jamueker ya, mungkin si author mau mengingatkan anak SMA yang susah banget bangun pagi gitu. Anak SMA zaman sekarang kan malas-malas ya. Sama kayak di pembatas bukunya ada gambar sepatu kayak gini, sama juga di cover depannya. Ini tuh kayak identitas buku ini yang menggambarkan buku IPA dan IPS. Nah, di covernya juga ada tulisan yang sangat menjual buku ini, yang juga mendorong gua untuk membeli buku ini. Ada tulisan bahwa buku ini telah dibaca lebih dari 6 juta kali di Wattpad. Gila, udah banyak banget yang baca. Terus gue iseng untuk ngecek apakah benar. Gue ke Wattpad-nya Cacai ini, dan ternyata bukan 6 juta kali, melainkan 7,6 juta kali. Jadi udah makin banyak lagi yang baca buku ini. Terus di bawahnya lagi ada barcode yang gue rasa ini kalau lu scan bakal nge-link ke Wattpad-nya Cacai ini. Di bawahnya ada lagi yang makin keren lagi, tulisannya national bestseller. Jadi gak ada alasan sih buat lu gak beli buku ini. Nah, seperti buku kebanyakan, di bagian belakang buku ini ada sinopsisnya mengenai bukunya. Jadi kalau gue bisa rangkum secara garis besar, buku ini mengisahkan anak IPA dan IPS dengan sifat mereka yang sangat berbeda, sehingga mereka diceritakan di buku ini bahwa mereka tuh gak bisa akur, mereka gak pernah bisa akur. Hingga ada Michelle yang merupakan anak IPA dan Rifki yang merupakan anak IPS, ini mereka terlibat kisah cinta. Nah, bagaimana mereka bisa mengatasi perbedaan jurusan itu dan bagaimana akhir dari kisah cinta mereka, semua ada di novel ini. Bukan cuma soal Michelle dan Rifki sih sebenarnya. Banyak kisah antara teman-teman mereka juga di masa-masa SMA, bahkan kisah antara mereka dengan orang tua mereka yang akan memenuhi konflik dari buku ini. Novel ini diceritakan menggunakan sudut pandang orang ketiga. Latar cerita yang dominannya adalah di kota Bandung, dan Michelle merupakan karakter utama dari novel ini. Next, kita akan bahas kelebihan dari buku ini. Jadi, kelebihan dari buku ini karena buku ini judulnya adalah IPA dan IPS. Jadi, buku ini seharusnya bisa menggambarkan bagaimana kehidupan di masa SMA antara jurusan IPA dan IPS. Dan menurut gua sang author tuh berhasil banget menggambarkannya. Jadi konflik-konflik yang ada di buku ini dan maupun kehidupan di masa SMA itu menurut gua relevan dan related gitu. Baik itu antar murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan orang tua, dan ada juga murid dengan pacarnya. Jadi menurut gue semuanya relevan. Yang kedua yang menurut gue bagus banget, si author nih memasukkan stigma-stigma yang biasanya ada di pandangan masyarakat.
mengenai anak IPA dan anak IPS. Misalnya anak IPA yang rajin belajar dan anak IPS yang lebih sering bergaul, diceritakan di dalam buku ini, semua lengkap kayak gitu. Jadi menurut gue itu juga related banget gitu sama kehidupan di SMA. Next, kekurangan dari buku ini yang pertama menurut gue adalah cover dari buku ini sih. Covernya sendiri gampang banget sobek, ini aja kayak udah ngebelah dua gitu. Padahal gue pribadi jarang banget baca bukunya sebenarnya. Nah ini juga udah ngelupas. Kalau misalkan ada yang bilang gitu, kenapa lu nggak sampul bukunya biar nggak cepet robek? Ya benar juga sih, mungkin itu salah satu solusinya. Tapi menurut gue sebagai konsumen, hal seperti ini bisa diperbaiki lagi. Nah terus yang kedua menurut gue mengenai ending konflik yang terlalu terburu-buru sih. Jadi misalkan ada satu konflik di dalam cerita di novel ini, baru aja sampai klimaksnya, terus tiba-tiba beberapa saat kemudian udah masuk ke penyelesaiannya dan udah ada konflik baru lagi. Jadi menurut gue terkesan terlalu tergesa-gesa. Jadi pembaca terkesan kurang mendalami ceritanya gitu. Terus yang ketiga menurut gue konflik antara anak IPA dan IPS tuh benar-benar digambarin secara total dari awal sampai pertengahan chapter gitu. Tapi dari tengah sampai akhir tuh menurut gue nggak ada konflik antara anak IPA dan IPS gitu. Kayak cinta anak SMA aja, percintaan anak SMA antara Michelle dan Rifki dan orang-orang lainnya. Tapi drama-drama yang terjadi antara anak IPA dan IPS tuh udah nggak kelihatan lagi di pertengahan sampai akhir chapter. Jadi menurut gue itu sedikit disayangkan aja sih. Tapi gue salut banget sama author, sama si Putri Azhara ini. Jadi kalau lu bisa lihat di tentang penulisnya di sini, kita bisa tahu dia tuh lahir di tahun 2003. Nah berarti kalau dari cetakan pertama buku ini di tahun 2017, kalau dihitung-hitung kemungkinan besar dia belum ada di bangku SMA. Tapi dia udah bisa bikin cerita yang menggambarkan kehidupan di masa SMA yang lewat buku IPA dan IPS ini. Keren banget buat kamu Cacai atau Putri Azhara ini. Nah buat kalian anak-anak SMA atau yang tertarik untuk baca buku ini tuh recommended banget buat dibaca. Gue sendiri beli buku ini di Gramedia dekat rumah gue, dan waktu itu buku ini masuk top 10 best selling book di sana. Jadi gue tertarik untuk beli. Buat kalian yang pengen beli, silakan beli di toko-toko buku terdekat, misalkan di Gramedia. Dan ya pokoknya secara legal lah, support terus autornya. Oh iya, link Wattpad buat autornya pun gue udah taruh di description box di bawah. Kalian bisa cek, kalian bisa langsung ke Wattpad. Itu aja ulasan singkat gue mengenai novel IPA dan IPS ini. Gue bukan orang yang kuliah di jurusan sastra, gue juga bukan orang yang punya latar belakang penulis. Jadi kalaupun ada kesalahan atau keliruan dalam review novel kali ini, gue mohon maaf dan mohon dimaklumi. Buat kalian yang mau memberikan saran atau kritik mengenai gue ataupun channel gue, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Atau kalian yang mau berbagi ulasan mengenai buku atau novel IPA dan IPS ini, boleh banget tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini karena akan banyak review dari buku dan movie lainnya. Thanks for watching and don't forget to live your life. Bye-bye.